Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat itu adalah vektor V terhadap T, yaitu limit perubahan posisi terhadap waktu, di mana waktunya itu selang waktunya itu 0. Jadi untuk kecepatan sesaat itu bisa didefinisikan sebagai bentuk turunan atau diferensial. Jadi bisa diingat kembali materi di matematika, konsep turunan itu seperti apa. Jadi di VT sama dengan perubahan posisi dari A ke B dalam selang waktu tertentu. Jadi kita bisa melihat kecepatan sesaat dari tablet yang ketika diminum sampai ke ginjal. Itu bagaimana kecepatan sesaat benda tersebut bergerak. Nah, ada kasusnya. Kasusnya itu adalah posisi sebuah benda yang sedang bergerak memenuhi hubungan R 2I plus 3T kuadrat plus T pangkat 3 J. Nah, itu berapakah kecepatan saat T 12 sekon? Jadi kita coba selesaikan kasusnya ya. Untuk kasus yang nomor 2 mengenai kecepatan sesaat, mengenai kecepatan sesaat. Karena tadi kita yang pertama itu mengenai kecepatan rata-rata. Nah, untuk kecepatan sesaat tadi kita punya kasus bahwa benda itu berada di posisi yaitu 2I plus 3T kuadrat plus T pangkat 3J. Satuannya meter. Nah, kemudian ada selang waktu T-nya itu adalah 12 sekon. Nah, ditanyakan bagaimana kecepatan sesaatnya. Kecepatan sesaat di T12 sekon. Nah, seperti tadi yang sudah dijelaskan bahwa persamaan kecepatan sesaat itu adalah diferensial dari posisi terhadap waktu. Nah, diferensial dari posisi terhadap waktu. Jadi bisa lagi diingat bagaimana rumus atau konsep dari turunan atau diferensial pada matematika. Jadi di sini saya tidak akan menerangkan kembali, hanya langsung kita gunakan. Nah, jadi ketika kita punya persamaannya itu adalah DDT, berarti posisinya yaitu 2I plus 3T kuadrat plus T pangkat 3J diturunkan terhadap T, berarti kita lihat yang ini. Nah, yang ada T-nya. Karena kalau yang 2I ini, dia adalah sebuah konstanta. Jadi dia tidak diturunkan, atau ketika diturunkan terhadap T itu dia nilainya 0. Nah, berarti kita turunkan terhadap waktu 3T kuadrat plus T pangkat 3J. Nah, hasilnya adalah berarti 3T kuadrat diturunkan menjadi 6T. Dan T pangkat 3 itu diturunkan menjadi 3T kuadrat J. Satuannya adalah meter. Nah, jadi kecepatan sesaat untuk benda tersebut yaitu di 6T plus 3T kuadrat J meter. Nah, sekarang kita ingin tahu ketika kecepatan tersebut berada di selang waktu T sama dengan 12 sekon itu bagaimana? Nah, berarti kita masukkan saja V di 12 yaitu 6. Jadi V di T itu adalah 6T plus 3T kuadrat J gitu ya. Berarti V di 12 itu 6 kali 12 berarti ditambah
3 kali 12 kuadrat gitu ya. Ini adalah J, ini J, satuannya meter. Nah berarti kita hitung 6 kali 12 itu sekitar berapa? 72 ditambah 3 kali 12 kuadrat itu 144. 144 kali 3 berarti ada di 432. Nah berarti ini hasilnya 72 plus 432 adalah 504 di titik J, satuannya adalah meter. Nah jadi jelas berarti ketika kita punya kasus mencari kecepatan sesaat, kita gunakan persamaan turunan atau diferensial seperti itu. Selanjutnya kita akan bahas mengenai percepatan. Nah, karena bahasannya itu mengenai kinematika, artinya membahas mengenai gerak itu, penyebab gerak itu terjadi itu apa, yaitu tadi kita sudah bahas mengenai posisi, kemudian kecepatan. Nah, sekarang kita membahas mengenai percepatan. Jadi percepatan itu sama ya konsepnya seperti kecepatan, ada rata. Berarti percepatan itu ada percepatan rata-rata, kemudian ada percepatan sesaat. Nah, jadi yang dimaksud dengan percepatan itu adalah ketika adanya perubahan kecepatan. Misalnya benda bergerak dari titik A ke titik B. Pada mula-mula benda bergerak dengan kecepatan misal berapa 5 km per jam. Kemudian ketika mencapai waktu berapa sekon dia berubah, bisa dipercepat atau bisa diperlambat. Nah, perubahan kecepatan tersebut yang dinamakan dengan percepatan. Nah, di sini kita bisa lihat misalnya kasus yang tablet ini ya, obat masuk ke dalam tubuh manusia sampai ke ginjal. Kita ingin lihat percepatan obat tersebut ketika masuk ke dalam tubuh. Apakah obat tersebut dipercepat misalnya karena faktor tertentu atau misalnya terhambat karena faktor tertentu. Nah, bisa seperti itu. Jadi di sini kita punya persamaannya itu adalah percepatan rata-rata itu adalah A. Jadi A atau vektor A ini adalah perubahan kecepatan dari titik A ke titik B dalam selang waktu tertentu. Seperti itu. Nah, kemudian untuk percepatan sesaat kita punya persamaan vektor A terhadap waktu selang waktu T, yaitu adalah limit VAB terhadap T. Jadi bentuknya itu sama seperti konsep kecepatan sesaat, yaitu menggunakan konsep diferensial atau menggunakan konsep turunan. Jadi AT itu adalah perubahan kecepatan dalam selang waktu T. Nah, ini kan perubahan kecepatan, tapi kalau misalnya kita ingin tinjaunya itu dari posisi, bisa berarti kita lihat bahwa percepatan sesaat itu adalah perubahan atau diferensial atau turunan kedua dari posisi seperti itu. Nah, jadi kita bisa menentukan kecepatan dari percepatan. Misalnya kita punya posisi, parameter posisi yaitu R, kemudian parameter kecepatan yaitu V, di mana V itu adalah perubahan posisi terhadap waktu. Kemudian kita punya percepatan yaitu A. A itu adalah perubahan kecepatan terhadap selang waktu T. Nah, jadi kita punya posisi R itu adalah integral V dt, kemudian kecepatan itu V adalah integral A dt, dan percepatan itu adalah A. Jadi bisa ingat bahwa posisi itu adalah R, kecepatan itu adalah V, percepatan itu adalah A. Jadi diingat simbolnya ya. Nah, kemudian menentukan kecepatan dari percepatan. Jadi kita punya persamaan A sama dengan dv dt. Kemudian
perubahan kecepatan terhadap waktu itu berarti di selang waktu T ya, itu menjadi percepatan di selang waktu T. Nah, jadi kita punya persamaan dv, karena dv dt berarti dt-nya habis ya, coret. Jadi integral dv, yaitu batasnya dari v0 sampai v, sama dengan integral a dt, itu t-nya dari t0 sampai t. Nah, kita tuh integralkan, jadi bisa diingat kembali konsep integral dalam matematika. Kita langsung gunakan di sini, berarti dv itu, integral dari dv itu adalah v, di mana digunakan batas v0 dan v. Jadi v min v0 sama dengan integral a dt, seperti itu. Nah, untuk percepatan yang konstan, jadi kita punya percepatan a-nya itu tidak berubah. Jadi a-nya itu bisa berubah konstanta ya, karena dia tidak berubah terhadap waktu. Jadi v min v0 sama dengan a integral dt. Jadi yang berubahnya itu hanya parameter t-nya saja, nilai percepatannya konstan. Jadi v min v0 sama dengan a t min t0. Jadi kita sederhanakan atau kita mudahkan persamaannya menjadi v sama dengan v0, berarti v0 nya pindah ya ke sini menjadi positif, ditambah a t min t0. Jadi untuk t0, untuk menentukan kecepatan dari percepatan yang konstan, berarti kita punya v sama dengan v0 plus at. Nah, untuk v0 itu kecepatan awal ya, untuk v itu adalah kecepatan akhir. Jadi untuk kecepatan akhirnya itu sama dengan kecepatan awal ditambah at.